Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan juga menerangi atas setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti firman-Mu dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini, saya ambilkan dari Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jemaat dikasih Tuhan, ada kalanya realita atau kenyataan tidak seperti harapan. Jadi gambarkan seperti ini tadi pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ya, artinya orang ini punya tanaman ara, pohon ara berarti dengan harapan tentu ada buah yang bisa dipetik. Demikian juga dengan anggur dan juga pohon zaitun, semuanya diharapkan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu harapan. Tetapi firman Tuhan katakan sekalipun tidak menghasilkan semuanya, terus dikatakan lebih lagi bahkan ladang juga tidak menghasilkan bahan pangan, tanaman-tanaman tidak menghasilkan. Artinya kan harapannya orang punya tanaman, punya ladang itu kan ditanami untuk menghasilkan buah, supaya orang bisa panen gitu kan. Tetapi ada kalanya tidak menghasilkan apa-apa. Kambing domba terhalau dari kurungan. Loh ini, di kandangnya nggak ada kambing domba entah kemana. Ya, kalau punya kambing domba dalam kurungan artinya diternak, dipelihara, tapi tidak ada isinya, pada pergi nggak tahu kemana. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nih, kandang sapi nggak ada sapinya. Jadi orang punya kandang sapi berarti berharap bahwa sapi yang dipelihara itu akan menghasilkan. Ya, tetapi tidak ada semuanya. Hasil ternaknya nggak ada semua. Pertaniannya, tanamannya juga tidak menghasilkan semua. Jadi punya ladang, punya banyak tanaman, punya ternak, hewan-hewan, itu kan dengan harapan semua menghasilkan. Tetapi ada kalanya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi perhatikan, dikatakan oleh firman Tuhan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Perhatikan, sekalipun semuanya seakan-akan tidak memberi hasil, usahanya seakan-akan sia-sia, tetapi firman Tuhan nyatakan untuk kita tidak menjadi terbelenggu karena itu. Jadi jangan sampai menjadikan
ya kebun kita, tanaman kita, atau mungkin harta kita itu menjadi sesuatu yang melebihi Tuhan. Hati-hati ya. Apa yang dikatakan di Habakuk ini, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Tetap ya bersorak-sorak dalam Tuhan, tetap beria-ria, bersukaria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tetap optimis, tetap percaya, sekalipun tidak ada hasil dari pertanian, dari kebunnya, tidak ada hasil dari peternakan yang dia punya, tidak ada hasil dari usaha yang dilakukan. Ya seakan-akan semuanya sudah selesai, tetapi tetap punya pengharapan. Ya, aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Perhatikan, Allah pasti menyelamatkan. Tuhan pasti menyelamatkan. Karena itu ketika kondisimu mungkin tidak seperti harapanmu, ya usahamu kok sedang rugi, engkau sedang tidak mengalami kondisi yang baik, ya apa yang kau punyai ya seakan-akan semuanya habis, ya usaha macet, tidak ada income, jadi kondisinya wah ini berat sekali. Jangan pernah engkau berubah setia terhadap Tuhan. Jangan pernah engkau tidak bersyukur kepada Tuhan. Jadi artinya apa? Dalam kondisi setidak baik apapun, tetaplah bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Artinya kita tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkan kita dari kondisi itu, dari keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak kurang cara kok untuk menolong dan memelihara hidup kita. Ya, mungkin bukan dari usaha kita. Ya, itu namanya kemurahan Tuhan. Itu bisa datang tak terduga. Ya, Tuhan bisa melakukan sesuatu yang di luar dari yang bisa kita pikirkan. Seperti tadi ya, punya tanaman pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, semuanya mengecewakan, semua tidak menghasilkan. Ya, bahkan ladang bahan makanan pun tidak ada hasil. Domba, sapi, semuanya hilang, nggak ada apa-apa, seakan-akan semua berakhir. Tetapi jangan pernah kita kurang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan. Percayalah, Dia pasti tetap menyelamatkan kita. Dia pelihara hidup kita dengan caranya. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, jangan goyah imanmu. Tetap bersorak-sorai dalam Tuhan. Tetap miliki pengharapan dalam Tuhan. Sebab Tuhan pasti menolong hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu boleh menguatkan kami. Kadang-kadang apa yang terjadi dalam hidup kami di luar harapan kami, di luar ekspektasi kami. Tetapi kami mau tetap menaruh pengharapan dalam Tuhan. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami tetap mau bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kondisi yang seburuk apapun, kami tetap percaya Engkau Tuhan. Tetap mengasihi, tetap menyertai hidup kami. Dan kami percaya Engkau pun pasti menyelamatkan kami dari keadaan apapun yang menekan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Dan kami juga menyerahkan hari ini hidup kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.